Salam jumpa lagi dengan kami di channel Pratama Manunggal yang mengupas tuntas masalah emas. Kali ini saya akan memberikan tutorial dengan tiga cara membedakan emas. Baiklah, untuk para pemirsa YouTube di channel Pratama Manunggal, untuk itu jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Untuk pertama-tama, cara yang kita awali adalah kita dengan melihat. Dan dengan melihat itu bagaimana emas itu seperti emas seperti ini contohnya. Emas seperti ini itu kita lihat, kalau umpama di sini terkelupas, biasanya emas yang bukan emas jangka waktu lama di sini tuh akan terkelupas. Kita lihat dengan warna terlebih dahulu. Kalau warnanya terlalu mencolok seperti ini, ya, kalau emas itu kan condong ke kuning-kuningan. Ya, ada emas yang terkadang terlihat seperti kemerah-merahan, itu juga ada. Itu juga emas tua. Tetapi yang biasanya terlihat untuk yang pertama tadi yang saya bicarakan ke Anda, itu kita melihat dengan ininya, dilihat dari sisi-sisi ini ada pengelupasan apa tidak. Apabila ada pengelupasan, tentu saja itu kita nyatakan bukan emas, atau yang banyak orang mengatakan itu adalah emas lapis. Mungkin begitu cara yang pertama. Untuk selanjutnya dengan yang kedua, dengan cara yang kedua. Cara kedua bagaimana caranya? Kita mungkin bisa melihat cincin ring atau cincin apapun. Cincin itu dengan kata lain dengan suaranya. Kalau mungkin cincinnya nggak terlalu padat, itu mungkin kita juga tidak tahu. Tapi apabila cincinnya itu padat berisi, tentu kita akan bisa mengetahui mana emas asli dan mana yang imitasi. Itu kelihatannya sangat mudah kok. Karena di lain sisi berat emas sama berat yang bukan emas itu beda. Kadar emas atau berat emas itu lebih berat daripada logam lainnya. Itu yang pertama. Kedua, untuk dengan cara kedua tadi, karena saya mengatakan dengan cara dengan cincin tadi. Cincin itu kalau emas, ya, kalau emas kita jatuhkan, dengan menjatuhkan suaranya itu pasti akan berbeda. Kalau bukan emas itu pasti dengan jatuhnya, kita jatuhkan dari atas kayak begini, nah itu akan plek begitu saja. Karena cincin kita jatuhkan di lantai, ya. Mungkin untuk penjelasan yang di lantai tadi, kita jatuhkan dulu di lantai, itu akan suaranya akan terlihat. Kalau bukan emas itu terlihat pek 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 pek. Nah, itu tidak akan bersuara. Tetapi kalau itu emas asli, itu akan terlihat. Kita jatuhkan kayak begini di lantai aja. Nah, gitu langsung bicara kring 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 kring. Nah, itu akan bergemerincing, suaranya pasti nyaring. Itu dengan cara yang saya terangkan, yang dengan cara yang kedua. Itu cara emas. Tidak usah kita cara 1, 2, 3 sampai 5, tidak usah. Itu ciri-cirinya yang pertama, yang kedua kita jatuhkan. Umpama itu enggak cincin, baik kita atau kalung, kita bisa menerangkan lagi. Kalau cincin mungkin kita perbedaannya tadi kita jatuhkan di lantai. Untuk itu dengan cara yang, saya punya cara yang ketiga lagi nih ya.
ketiga lagi pasti Anda bisa membedakan. Jadi satu cara, dua cara, tiga cara. Untuk cara yang ketiga saya, kita melihat cincin atau emas seperti ini. Ini sebagai sampel aja. Ini cincin seperti ini atau barang apapun seperti emas. Kita pertama-tama kita lihat dulu dia dari awal ada goresannya atau tidak. Apabila ini tergores, ini sama sekali bukan emas. Dan kita apabila ini tidak tergores, tentu kita akan mengatakan bahwa itu adalah emas asli. Selanjutnya kita bisa lihat, kita ambil segini. Untuk cara yang ketiga ya. Cara ketiga ini apabila Anda, maaf saya ulang lagi, apabila Anda menemukan cincin emas, anting emas, gelang emas, tentu kita melihat dengan cara begini. Kita kasih air begitu aja, kasih air biasa, kita semprot kayak begini contohnya, air biasa aja, atau kita ambil dengan tangan juga bisa ya. Ini kan air nih. Nah, kita gosokkan tangan kita seperti ini ya. Itu ini dengan cara saya yang ketiga. Kita gosokkan seperti ini, terus kita gosok-gosok, kita ambil airnya lagi, kita gosok-gosok tangan kita. Nah, apabila ini berbau amis atau anyir, tentunya di situ bukan emas. Kunci pertama di situ. Kecuali perbedaannya biasanya dari bahan yang bukan emas yang sama sekali tidak berbau, itu apa? Seperti titanium. Titanium itu tidak berbau, kita akan agak sulit membedakan, tapi paling tidak kita sudah tahu pemahaman awalnya gitu ya. Kita gosok begini, kita cium begini, otomatis tidak akan berbau. Tetapi kalau emas itu ya tetap tidak akan berbau. Tetapi kalau bukan emas, saya katakan itu pasti akan berbau anyir. Kebanyakan emas yang di sini yang dicampur biasanya itu berbahan dasar tembaga ya, tembaga. Tapi saya tadi memberikan konten kepada Anda dengan 3 cara membedakan emas secara akurat. Kita lihat dulu contoh awal, kita lihat fisiknya terkelupas atau tidak. Kalau tidak terkelupas, selalu kita lanjut lagi, kita jatuhkan di lantai. Ketiga, lalu kita ambil air, entah air apapun, pokoknya air putih biasa, lalu kita gosok-gosok pakai tangan, kecuali bahannya tidak titanium. Mungkin begitu penjelasan saya, kurang lebihnya biar Anda bisa memahami. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.